PT Fast Food Indonesia Tbk, Fast, pemilik merek KFC di Indonesia, mengalami kerugian signifikan sebesar Rp557,08 miliar pada kuartal 3 tahun 2024. Kerugian ini meningkat 266,59% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana kerugian tercatat Rp152,41 miliar. Penyebab kerugian. Kerugian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pemulihan pasca pandemi, perusahaan masih berjuang untuk pulih sepenuhnya dari dampak pandemi COVID-19, dengan penjualan yang belum mencapai harapan manajemen. Krisis Timur Tengah, situasi pasar yang memburuk akibat konflik Timur Tengah menyebabkan gelombang boikot terhadap merek-merek asal Amerika Serikat, termasuk KFC. Dampak pada operasional. Sebagai akibat dari kerugian ini, Fast terpaksa menutup 47 gerai dan melakukan pemutusan hubungan kerja, PHK, terhadap 2.274 karyawan. Pada akhir September 2024, perusahaan hanya mengoperasikan 715 gerai, turun dari 762 gerai pada Desember 2023. Pemilik KFC Indonesia. KFC Indonesia didirikan oleh keluarga Galael pada tahun 1978, dan saat ini memiliki dua pemegang saham utama. Keluarga Galael memiliki sekitar 39,84% saham. Salim Group, PT Indoretail Makmur Internasional Tbk, memiliki sekitar 35,84% saham. Keduanya juga memiliki perwakilan di struktur manajemen perusahaan, dengan Ricardo Galael sebagai direktur utama dan Anthony Salim sebagai komisaris utama. Aksi boikot terhadap KFC di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor utama yang berkaitan dengan situasi politik dan sosial. Berikut adalah alasan-alasan tersebut. Dukungan terhadap Israel, KFC Indonesia, yang dikelola oleh PT Fast Food Indonesia Tbk, Fast, menjadi sasaran boikot setelah terungkap bahwa perusahaan ini terafiliasi dengan Yum Brands, yang dituduh memberikan dukungan kepada Israel dalam konflik terbaru di Timur Tengah. Hal ini memicu reaksi negatif dari konsumen yang menolak merek-merek yang dianggap mendukung kebijakan tersebut. Krisis Timur Tengah, situasi yang memburuk akibat konflik di Timur Tengah tidak hanya mempengaruhi persepsi publik, tetapi juga berdampak pada penjualan KFC. Banyak konsumen yang memilih untuk tidak membeli produk dari merek-merek asal Amerika Serikat sebagai bentuk protes. Penurunan daya beli masyarakat. Selain boikot, penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi dan kondisi ekonomi yang sulit juga berkontribusi pada penurunan penjualan KFC. Konsumen lebih memilih alternatif makanan yang lebih terjangkau, seperti makanan lokal atau gerai kecil. Persaingan ketat, KFC juga menghadapi persaingan ketat dari restoran cepat saji lainnya yang menawarkan harga lebih bersaing dan menu lokal yang lebih menarik bagi konsumen. Aksi boikot ini telah berkontribusi pada kerugian besar yang dialami KFC Indonesia, termasuk penutupan 47 gerai dan pemutusan hubungan kerja terhadap ribuan karyawan. Krisis Timur Tengah memberikan dampak signifikan terhadap KFC Indonesia, terutama dalam konteks finansial dan operasional. Berikut adalah beberapa dampak utama yang dihadapi perusahaan. Kerugian finansial yang besar. KFC Indonesia mengalami kerugian bersih sebesar Rp557,08 miliar pada kuartal 3 2024, meningkat 266,59% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kerugian ini dipicu oleh penurunan pendapatan yang mencapai 22,3% atau sekitar Rp3,59 triliun, serta efek lanjutan dari boikot konsumen terhadap produk-produk asal Amerika Serikat akibat konflik tersebut. Penutupan gerai. Sebagai respons terhadap kerugian yang terus meningkat, KFC Indonesia terpaksa menutup 47 gerai, mengurangi total jumlah gerai dari 762 menjadi 715. Penutupan ini merupakan langkah efisiensi untuk menekan kerugian. Pemutusan hubungan kerja, PHK KFC juga melakukan pemangkasan tenaga kerja sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi biaya operasional. Selama periode tersebut, perusahaan merumahkan sekitar 2.274 karyawan,
menurunkan total jumlah karyawan dari 15.989 menjadi 13.715. Dampak boikot konsumen, sentimen negatif terhadap merek-merek asal Amerika Serikat, termasuk KFC, semakin meningkat di kalangan konsumen Indonesia sebagai bentuk protes terhadap kebijakan luar negeri yang dianggap tidak mendukung Palestina. Boikot ini berkontribusi pada penurunan penjualan dan citra merek KFC di pasar lokal. Ketidakpastian pasar, selain dampak langsung dari boikot, ketidakpastian ekonomi global dan penurunan daya beli masyarakat juga memperburuk kondisi bisnis KFC di Indonesia. Meskipun pandemi COVID-19 telah mereda, tantangan ekonomi yang berkepanjangan tetap membebani perusahaan. Secara keseluruhan, krisis Timur Tengah telah memperburuk situasi keuangan dan operasional KFC Indonesia, memaksa perusahaan untuk mengambil langkah-langkah drastis dalam menghadapi tantangan yang ada. Untuk memulihkan kinerja perusahaan setelah mengalami kerugian besar, KFC Indonesia, PT Fast Food Indonesia Tbk, telah merencanakan beberapa langkah strategis. Berikut adalah langkah-langkah yang akan diambil. Peluncuran produk baru dan promosi. KFC Indonesia berencana untuk merilis sejumlah produk baru dan melaksanakan promosi intensif untuk menarik kembali pelanggan dan menggantikan transaksi yang hilang akibat boikot. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik merek di pasar yang kompetitif. Ekspansi gerai. Perusahaan akan membuka lebih banyak gerai KFC dan Taco Bell, serta merelokasi gerai yang ada dari lokasi mall ke tipe gerai freestanding. Langkah ini diharapkan dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan aksesibilitas bagi konsumen. Pengurangan biaya. Manajemen akan menerapkan pengurangan biaya dengan menunda beberapa pengeluaran modal yang tidak penting dan memprioritaskan pengeluaran operasional. Ini termasuk mengoptimalkan penggunaan restoran agar lebih efektif dan meminimalkan biaya tetap. Manajemen modal kerja yang efektif. KFC Indonesia berkomitmen untuk menerapkan manajemen arus kas yang lebih baik, termasuk mengoptimalkan manajemen persediaan dan mencari opsi pembiayaan yang fleksibel untuk mendukung operasi perusahaan. Menjaga hubungan dengan kreditur. Perusahaan akan menjaga hubungan baik dengan kreditur untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang ada, membantu dalam pemulihan finansial. Fokus pada kualitas produk. KFC juga akan terus berfokus pada pengembangan produk berkualitas tinggi serta menjaga standar kebersihan dan pelayanan kepada pelanggan, sebagai bagian dari upaya untuk membangun kembali kepercayaan konsumen. Dengan langkah-langkah ini, manajemen KFC Indonesia berharap dapat memperbaiki kinerja perusahaan dan mencapai proyeksi pertumbuhan yang lebih baik di masa depan.